Animasi ini menunjukkan bagaimana tromboflebitis superficial berkembang. Tromboflebitis superficial terjadi jika vena superficial meradang dan terbentuk bekuan darah. Ini biasanya terjadi pada vena superficial di kaki, berbeda dengan trombosis vena dalam yang terjadi pada vena. Dalam kondisi ini biasanya tidak terlalu serius. Di sini kami menunjukkan posisi vena superficial pada kaki. Vena superficial bercabang di seluruh tungkai dan terletak tepat di bawah kulit. Mereka mengalirkan darah kembali ke vena. Dalam darah kemudian mengalir kembali menuju jantung peradangan. Pembekuan darah dapat terjadi di bagian manapun. Dari vena superficial di kaki, penyakit ini paling umum terjadi pada vena panjang yang disebut vena savena yang membentang di sepanjang kaki bagian dalam, dari pinggul hingga kaki. Peradangan terjadi jika pembuluh darah rusak. Aliran darah di pembuluh darah melambat atau berhenti. Jika darah mempunyai kecenderungan lebih tinggi dari biasanya untuk menggumpal peradangan, dan pembekuan darah dapat menyebabkan nyeri, bengkak pada kaki yang terkena, namun hal ini biasanya akan membaik setelah sekitar 2-6 minggu. Aloe vera adalah tumbuhan sekulen yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal dan berdaging, yang mengandung gel yang kaya akan nutrisi dan senyawa aktif. Aloe vera telah digunakan selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan pengobatan dan perawatan kulit. Aloe vera mengandung berbagai senyawa aktif, antara lain aloesin, senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan analgesik. Aloe manan, senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Manan, senyawa yang memiliki sifat imunomodulator, glukosa, gula yang berfungsi sebagai sumber energi, mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium, vitamin seperti vitamin A, C, dan E. Selain itu, aloe vera juga dapat meningkatkan penyembuhan luka, mencegah penuaan dini, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Pada penelitian eksperimental laboratoris di Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi UNER menyimpulkan bahwa penggunaan gel aloe vera dengan meningkatkan konsentrasi 50% sampai 90% bersifat toksik yang cukup rendah terhadap sel fibrolas, atau dapat dikatakan tidak toksik terhadap sel fibrolas sehingga aman untuk digunakan dalam rongga mulut. Namun, penggunaan lidah buaya atau aloe vera sebagai kompres pada penggunaan phlebitis sampai saat ini belum pernah dilakukan. Ekstrak lidah buaya dapat digunakan sebagai terapi phlebitis menggantikan trombopop sehingga biaya perawatan lebih ringan. Saat ini pengobatan phlebitis yang murah adalah dengan kompres alkohol 70% atau NaCl 0,9%. Hanya terapi standar tersebut terkadang menimbulkan efek alergi dan waktu yang cukup lama. Dengan adanya kandungan senyawa aktif dalam aloe vera atau lidah buaya sebagai antiinflamasi, maka dari itu kami berinovasi untuk membuat purwarupa prototipe Sraf PET yang berbahan dasar aloe vera. PETS merupakan metode pemberian obat di mana PETS perekat memberikan dosis obat yang telah ditentukan sebelumnya, yang kemudian diserap melalui kulit dan masuk ke aliran darah. Keuntungan dari penggunaan metode PETS ini adalah penghantaran obat secara non-invasif sekaligus memungkinkan penyerapan obat secara stabil dalam jangka waktu yang lama. Mekanisme pelepasan senyawa obat dalam sistem PETS ini adalah senyawa obat didispersikan dalam matriks polimer unet yang memberikan dukungan dan platform untuk pelepasan obat. Ketika PETS diterapkan pada kulit, obat dilepaskan dan berpenetrasi ke dalam kulit. Proses berkelanjutan yang dapat berlangsung selama beberapa waktu yang cukup lama. Obat bergerak lebih jauh ke dalam kulit, diserap ke dalam sistem kapiler lokal aliran darah, dan kemudian mengangkut molekul obat ke tempat kerja. Keunggulan untuk produk PETS itu sendiri adalah yang pertama, PETS dapat digunakan untuk mengobati phlebitis di area yang sulit dijangkau, seperti paha bagian dalam. Yang kedua, PETS dapat digunakan untuk mengobati phlebitis pada pasien yang tidak dapat menggunakan obat oral atau topikal. Yang ketiga, PETS memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat oral atau topikal.